Nah, bagaimana kita menemukan potensi itu di dalam rumah tangga kita? Nah, begini. Yang pertama, milikilah cara berpikir dan cara pandang yang terbuka terhadap apa yang menjadi keinginan orang lain. Jangan menjadi orang yang egois. Ketika saudara hanya egois, artinya hanya memikirkan kesenangan sendiri, memikirkan cara pandang sendiri, ya tidak ketemu apapun yang dilakukan istri salah, apapun yang dilakukan suami tidak baik, apapun yang dilakukan oleh anak, oh ini tidak bagus. Ya, kalau saudara sebagai anak, apapun yang dilakukan oleh orang tua tidak memadai. Nah, saya mendorong kita memiliki cara berpikir, cara pandang, sudut pandang yang fleksibel, yang terbuka. Fahamilah kesukaan orang lain. Fahamilah apa yang menjadi kesenangan orang lain. Fahamilah apa yang menjadi kepentingan orang lain. Fahamilah apa yang menjadi begini, kesukaan orang lain. Ya, satu contoh lagi sebelum kita yang lainnya. Ini saya tunjukkan. Nah, ada seorang istri, ibu yang suka tanaman. Ya, yang suka tanaman. Jadi kalau dia berangkat kerja, tahu-tahu pulang bawa tanaman. Lama-lama suaminya jengkel. Ini kamu mau jadikan hutan atau bagaimana? Karena suaminya duduk, depannya ada tanaman. Duduk ada tanaman, ya. Tidur di atasnya tanaman. Mandi sebelahnya ada tanaman. Jadi mau masuk kemanapun dia menoleh, dia lihat tanaman. Dia nggak lihat istrinya, yang dia lihat tanaman. Semua tanaman. Nah, suami istri awalnya tidak suka tanaman, jadi dia ngomel, dia marah. Kamu ini rumah mau kamu jadikan apa? Memang mau dijadikan jualan tanaman atau mau dijadikan hutan? Nah, akhirnya tanaman itu menjadi sumber konflik. Saya tidak sedang menceritakan Bu Ida ya. Saya tidak sedang nyindir kamu ya. Nah, jadi lalu artinya dengan berjalannya waktu akhirnya pikiran suami ini terbuka. Ya, pikiran suaminya terbuka. Oh iya dah. Ya, ini suamiku, istriku sukanya tanaman. Akhirnya dia pada awalnya dia ikut menikmati, ya sudahlah, daripada gersang, ya sudah bagus ada tanaman ya. Nah, lama-lama istrinya ini lalu itu tanaman kan beranak pinak, akhirnya dijual. Jadi potensi ya. Jadi potensi, jadi sumber keuangan juga. Nah, ketika bisa dijual, suaminya senang. Suaminya senang. Ayo kalau begitu aku bantu kamu merawat, bantu kamu menyiram ya. Kalau pergi dibawain oleh-oleh tanaman dan sebagainya. Nah, akhirnya kesenangan memelihara tanaman itu menjadi kesenangan bersama. Ya, istri menjadi bahagia dari diomeli lalu menjadi didukung. Nah, itu kan hal dan yang menghasilkan uang. Dan akhirnya menghasilkan uang. Ya, suami akhirnya juga ikut ikut membantu, ikut memelihara dan sebagainya. Nah, itu contoh contoh kecil. Dan menurut saya ada begitu banyak hal yang memungkinkan kita semuanya, ya, suami istri itu, lalu ini potensinya jadi bagus, ya, untuk berpotensi menghasilkan keluarga yang menyenangkan dan keluarga yang bahagia. Anak-anak juga bisa mereka belajar. Jadi jangan egois, ya, jangan egois. Perbesarlah, luaskanlah hati kita, jangan egois. Perhatikan apa yang menjadi kepentingan anggota keluarga kita, apa yang menjadi kesukaan mereka, apa yang menjadi perhatian mereka. Nah, lalu bagaimana? Ya, bagaimana menjadikan sumber potensi itu yang kadang-kadang kecil, ya, setiap hal bisa menjadi sumber konflik. Setiap hal yang sama yang dulu menjadi sumber konflik ternyata bisa menjadi potensi ya untuk membangun keluarga, ya. Nah, yang pertama, libatkan diri saudara.
Ya, bagaimana menjadikan sumber potensi itu menjadi potensi besar dan menjadi sebuah keberhasilan yang menyenangkan dan akhirnya mempengaruhi akan keadaan di dalam rumah tangga ini. Nah, contoh lagi begini, ada satu keluarga yang ayah ini tidak suka kalau kamar mandi itu kotor, lalu ada rambut-rambut yang, nah kalau perempuan keramas itu lalu biasanya rambutnya pada rontok. Ya, rontok lalu apa namanya itu, nah itu kalau ini pengalaman pribadi itu, lalu di dekat lubang kamar mandi itu lalu pada nyumpel di situ. Nah biasanya ibu-ibu pura-pura nggak tahu aja sih. Aku ambilnya. Kalau diingatkan. Juga. Nah, melihat hal itu akhirnya sang ayah ini jengkel. Jadi setiap kali istrinya habis keramas ditungguin, ambil. Ambil ya. Ya, istrinya juga jengkel gitu aja. Nah, akhirnya masalah lama-lama istrinya malas keramas. Jadi malas keramas kan ya. Ya, ketika malas keramas sang ayah jadi marah, loh ini kok baunya enggak enak. Nah, jadi itu menjadi masalah, itu menjadi konflik setiap kali. Lalu akhirnya begini, akhirnya sang istri iya dah, ya toh tidak ada salahnya. Jadi akhirnya mereka bersama-sama berkomitmen, ya sudahlah, ayo kita jaga bersama-sama, ya tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling teriak. Ya istri mulai kalau keramas lebih pelan-pelan supaya tidak rontok rambutnya, atau mungkin cari sampo yang anti rontok ya. Kemudian kalau ada rambut-rambut yang berceceran dan biasanya kan ngumpul di tempat buangan airnya, lalu mulai dibersihkan dan sebagainya. Nah, yang menarik begini, mereka akhirnya melibatkan anak-anak mereka. Ya, anak-anak mereka kebetulan anak-anak perempuan semuanya, akhirnya itu menjadi ruang kerjasama. Anak-anak juga akhirnya sadar dan belajar bertanggung jawab. Artinya kalau setelah dipakai, ayo dibersihkan bersama-sama. Ya, kalau saya habis pakai, saya bertanggung jawab untuk kebersihan dari yang saya sudah pakai. Nah, itu dulunya sumber konflik. Dulunya sumber masalah. Nah, tapi pada akhirnya itu akhirnya menjadi ruang kerjasama. Loh, ini kan menarik. Ya, kalau kita satu keluarga itu bisa bekerja sama untuk satu hal. Kita bisa bekerja sama untuk satu hal, bukan hal yang mustahil, untuk hal-hal yang lainnya kita juga bisa bekerja sama. Yeah. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa bagaimana kita menemukan potensi. Ya, ada banyak ya, misalkan ada cerita lagi suami istri punya anak-anak, ya punya 2 anak. Sang ayah tidak sabaran untuk mengajari anaknya. Diserahkanlah kepada sang istri, ya bukan sang kancil tapi sang istri. Sang istri lalu ngajari. Nah, tapi 2 anak lalu istri ngajari, anak-anak tidak selalu bisa konsentrasi, lama-lama istrinya emosi. Emosi ya. Emosi. Akhirnya anaknya dibentak, ya. Begitu anaknya dibentak, sang ayah tidak terima, loh, anakku kok kamu bentak. Anakku kamu bentak. Istri mengatakan, lah kamu ajarilah anakmu ya. Tidak bisa. Coba kamu ajari kalau kamu bisa. Nah, ketika ayah mencoba ngajari juga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, akhirnya mereka menemukan hal yang baik. Jadi ketika sang istri itu mulai mengajari, ya, sang ayah mendampingi, memberi support. Ya, memberi support. Ketika sang istri sudah mulai capek dan sebagainya, lalu sang ayah ini mulai mengajak kedua anaknya mungkin untuk intermezzo sebentar, melakukan hal yang menyenangkan, lalu setelah siap lagi, belajar lagi. Nah, akhirnya yang baik begini, waktu untuk belajar, anak-anak belajar ini menjadi waktu interaksi yang menyenangkan. Loh, memang lalu sang ayah juga harus merelakan dia kesenangannya sendiri, sang ibu juga harus merelakan, lalu mereka menyatukan waktu, menyatukan tenaga, menyatukan satu pemikiran, upaya. Ayo, waktu kita ngajari anak-anak ini kita jadikan waktu belajar sekaligus bermain, sekaligus waktu komunikasi. Alhasil, ya ini keluarga menyenangkan akhirnya. Yeah. Anak-anak jadi menyenangkan,
Ya, waktu kalau dulu setiap kali mau apa namanya, mau belajar itu mama kepalaku pusing loh. Belum udah pusing ini. Kenapa? Dibentak. Hanya masalah waktu dibentak ya. Entah menit ke-10 atau menit ke-15 pasti dibentak. Tergantung dari tingkat kesulitan pelajarannya. Jadi sang ayah sudah siap-siap, yang sang anak sudah nervous, sang ibu juga sudah mulai pasang badan dan sebagainya. Waktu belajar menjadi waktu yang membuat trauma, menjengkelkan. Nah, tapi ketika mereka melihat potensi itu, oh ini waktu belajar, saya bisa manfaatkan, kita bisa manfaatkan menjadi ruang komunikasi, menjadi ruang interaksi yang menyenangkan, menjadi ruang belajar sekaligus ruang rekreasi bersama. Nah, bukankah ini hal yang menyenangkan? Bukankah ini hal yang menyenangkan dari lu belajar bersama ternyata bisa menjadi potensi untuk membangun salah satu unsur dari sekian banyak unsur yang bisa membuat keluarga itu bahagia. Nah, sebelum Bu Indah sampaikan juga bagiannya, nah, bagaimana kita menjadikan potensi? Yang pertama, melibatkan diri saudara. Seperti tadi sang ayah, akhirnya melibatkan diri. Ya, melibatkan, jangan main perintah melulu. Libatkan diri dan lakukan dengan rela dan lakukan dengan konsisten. Dari sini kita semua bisa menemukan begitu banyak potensi di dalam rumah tangga kita yang selama ini tersembunyi. Ya, saya mendorong setiap kita, perhatikanlah apa yang dilakukan istri kita, suami kita. Perhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, semua itu berpotensi. Semua itu bisa berpotensi menjadi sebuah sebuah bahan, sebuah alat untuk kita bisa mencapai kebahagiaan dan kesenangan dalam berumah tangga.